Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards dalam kategori The Best Healthcare Companies. Dan untuk membahasnya saat ini sudah hadir di studio bersama kami Presiden Komisioner Athena Group, Dr. Richard Lee. Halo dokter, apa kabar? Hai Mas Sasa. Keren banget tadi presentasinya sangat jelas menguak sisi lain dari industri kecantikan di tanah air. Yes. Nah ngomong-ngomong industri kecantikan di tanah air, pasar bisnis kecantikan di Indonesia ini kan semakin dinamis ya dok ya, dengan adanya keterlibatan teknologi. Tidak heran juga nih kalau ternyata memang inovasi pun terus bermunculan dan membuat industri kecantikan mampu menjawab berbagai kebutuhan nih dari para konsumen. Nah untuk Athena Group, seperti apa sih dok peran teknologi dalam pelayanannya bagi para konsumen? Teknologi itu suatu hal yang penting banget ya, dan itu harus kita ikutin kalau kita pengen industrinya terus berkembang dan terus lanjut ya. Jadi, tapi ada yang lebih penting sebenarnya dari teknologi. Jadi teknologi sekarang kan lebih ke laser ya, laser pico, ya treatment luar negeri juga beberapa kayak injeksi, DNA salmon, stem cell, kita harus bisa ngikutin ke sana ya. Tapi menurut saya ada yang lebih penting dari sekedar teknologi. Apa tuh dok? Kalau kita datang ke suatu rumah sakit, yang kita cari itu sebenarnya dokternya. Ya, zat penunjangnya kayak peralatan medisnya, pelayanannya itu menjadi suatu hal yang tambahan. Tapi yang paling penting adalah dokternya. Bener kan? Kalau Sasa datang ke suatu rumah sakit, yang dicari siapa? Dokternya. Dokternya nomor satu. Baru habis itu kita lihat, oh peralatannya lengkap. Dokter yang ini kita mau, oh peralatan lengkap di mana? Habis itu kita baru nyusul ke rumah sakit di sebelah sana ya. Jadi itu ada yang lebih penting. Kenapa? Karena sebagus-bagusnya suatu peralatan, misalnya laser yang paling canggih sekalipun, laser pico. Ya. Kalau dokter yang mengerjakannya biasa aja ya, hasilnya jadi biasa aja. Nggak ada yang outstanding, nggak ada yang luar biasa dari peralatan biasa yang dikerjakan oleh dokter yang biasa. Tapi kalau misalnya dokternya terampil, dokternya bagus, menjelaskan dengan baik, mendiagnosa dengan baik, peralatan itu menjadi lebih pemanfaatannya lebih baik. Seperti itu Sasa. Artinya dokter nih juga menjadi kunci ya di industri sangat bisnis nomor kecantikan. satu. Bukan di teknologinya justru sebenarnya ya. Jadi kayak kita menggunakan misalnya handphone yang paling canggih, tapi yang gunainnya kakek nenek kita, gaptek kayak gitu ya, yang cuma bisa telepon sama SMS doang. Bahkan WhatsApp aja nggak bisa kayak gitu. Kan nggak ada hasil jadinya. Oke, selain dokter yang menjadi kunci nih, tentunya tadi teknologi juga harus dong ya dibutuhkan di industri kecantikan seiring dengan berbagai perkembangan. Salah satu inovasi yang saat ini tengah berkembang pesat adalah green technology nih dok, yang menghadirkan produk kosmetik yang ramah lingkungan. Nah sebetulnya apa sih yang membuat produk seperti ini tuh jadi diminati oleh konsumen? Wah, syukurnya masyarakat sudah mulai sadar ya. Kalau dulu kan kayak tadi saya presentasiin, masyarakat tuh masih nggak sadar. Sebenarnya bukan mereka tuh mau, mereka tuh nggak mau pakai skincare yang abal-abal sebenarnya. Tapi mereka tuh nggak sadar bahwa yang dipakainya itu skincare itu abal-abal. Kalau sekarang ini kan luar biasa. Mereka aware, kayak tadi saya bilang ya, ketika tahun 2000-an awal, ketika mereka memposting jualan yang polosan, itu nggak ada yang hujat. Mereka malah tanya, itu berapa harganya saya mau beli ya? Kalau kayak sekarang, kita lihat di Facebook ya, ketika mereka posting yang polosan, itu komentarnya sudah penuh tuh. Itu abal-abal, nggak ada BPOM-nya, artinya mereka sudah melek, sudah sadar. Dan ini kan merubah ke habit masyarakat Indonesia, pengen carinya ke green technology. Ke yang BPOM pengen carinya. Ini ada awareness di situ ya, ada suatu perubahan yang luar biasa yang dulunya tuh, skincare abal-abal ini jadi primadona. Bayangkan, dulu saya dengar laporan ya, diringkus oleh polisi, disita oleh polisi, 2 truk, besoknya masih bisa jualan. Saking pasarnya itu yang luar biasa. Sekarang karena demand oleh masyarakat itu sudah mulai berubah, sehingga akhirnya krim abal-abal sendiri sudah mulai kurang laku. Akhirnya ya sekarang pasarnya berubah menjadi green technology, menjadi yang pure BPOM. Itu suatu hal yang luar biasa sih menurut saya. Dengan demand konsumen yang udah berubah gitu ya, jadi lebih sadar kalau harus menggunakan bahan-bahan yang berbahan alami nih dok. Betul. Nah kalau dari Athena Group sendiri, apa sih inovasi yang ditawarkan khususnya terkait dengan produk-produk yang berbahan alami nih dok? Kita malah dari awal sekali ya, pada waktu itu saya masih ingat di tahun 2015 ya, saya pertama kali saya bahkan cari bahan baku produknya itu sampai di Eropa ya. Kita pakai licorice, kita pakai stem cell, kita pakai juga white tomato di dalamnya. Itu untuk membuat cantik dengan cara yang sehat. Jadi sehat itu nggak pakai ketergantungan. Yang aman kalau ibu hamil boleh pakai, ibu menyusui boleh pakai, ada sakit apapun juga boleh pakai kayak gitu punya. Dan enaknya nggak pakai ketergantungan. Itu sih yang sebenarnya yang kita usung ya. Yang kita pengennya itu masyarakat juga makin lama makin sadar bahwa cantik itu bukan 2 minggu aja, 2 bulan aja, semuanya atau butuh 1 tahun proses aja. ya dok ya? Butuh proses,
tapi nggak pakai ketergantungan. Nah, selain bikin ketergantungan, biasanya nih produk kecantikan kerap dihubungkan nih dok dengan bahan-bahan yang memiliki kimia yang kemudian memberikan efek bagi para konsumen. Nah, sebetulnya bagaimana sih Athena Group nih menghindari komposisi berbahan kimia yang berbahaya ini, dok? Oh, kita pemilihan bahan bakunya semuanya kita sudah tentukan sendiri, jadi saya racik sendiri juga, dan kita sudah tentukan sampai di pabrik. Tapi sebenarnya saya juga tidak setuju dengan statement bahwa bahan kimia itu berbahaya. Nggak semua bahan kimia itu berbahaya loh. Kalau kita ngomong bahan kimia, udara itu bahan kimia juga sebenarnya. Ya, air itu juga bahan kimia juga sebenarnya. Ya, jadi Sesuai dengan komposisi takaran yes, aman ya dok ya? kalau misalnya H2O juga bahan kimia, O2 juga bahan kimia, nggak jadi masalah sih sebenarnya. Yang paling penting adalah bahan kimia yang bermanfaat untuk tubuh kita. Ya, kalau kita ngomong natural, ganja itu juga natural, tumbuh-tumbuhan juga. Tapi yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi nggak semua yang natural itu pasti aman. Ya, kunyit, jahe, bawang putih, ya kalau digunakan dalam tubuh kita ngomong itu natural, itu juga jadi berbahaya juga. Tapi yang paling penting adalah bahan kimia nggak jadi masalah, tapi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Pokoknya yang penting sesuai dengan kebutuhan ya dok ya? Dan yang paling penting bukan kimia berbahaya, mungkin itu. Oke, itu yang patut menjadi perhatian para konsumen. Nah, selain teknologi dok, sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni, ini kan diperlukan ya untuk mendukung inovasi di dunia kesehatan termasuk di industri kecantikan. Seperti apa sih Athena Group nih dok mempersiapkan SDM terbaik untuk pelayanan konsumennya? Nah, justru itu sebenarnya rahasia Athena Group jadi sebesar seperti sekarang ya. Kita agak berbeda dengan beberapa klinik kecantikan lain ya, yang berfokus pada teknologi, laser. Kita punya, bukan nggak punya. Laser Pico kita punya, laser untuk glowing kita punya, laser yang lain-lain kita juga punya teknologi ya. Tapi aset terbesar dari Athena Group itu sebenarnya bukan peralatan, bukan mesin. Tapi aset terbesar Athena Group sedari dulu yang saya tanamkan adalah karyawannya. Dokter-dokternya, frontlinernya, beautician-nya, manajernya, bahkan OB-nya dan security-nya itu adalah aset terbesar dari klinik kecantikan Athena. Oke, jadi SDM ini betul-betul menjadi aset utama begitu ya, yang memang patut menjadi perhatian juga para konsumen. Jadi kita justru lebih banyak menghabiskan, contohnya kayak gini ya, ketika saya membuka suatu cabang Athena Group ya, kalau yang lain mungkin buka cabang nggak sampai berapa bulan sudah langsung berdiri ya. Kalau di saya, itu dokternya trainingnya 6-7 bulan. Dan itu training yang cukup panjang, sedangkan mungkin di grup-grup lain trainingnya itu mungkin 2 minggu, 1 bulan tuh sudah lama banget. Soalnya kan kita nggak bisa ketemu dengan pasien, pengennya kan langsung kerja ya. Tapi di Athena Group itu benar-benar panjang banget, karena kita pengen memastikan dari Sabang sampai Merauke itu pelayanan kita semuanya sama. Mau ketemu dokter Richard, mau ketemu dokter yang di Medan, mau ketemu dokter yang di Makassar, rasanya sama, cara berpikirnya sama, tangannya sama. Tekniknya sama, itu yang saya pengen sebenarnya. Kualitas tetap terjaga dok. Yes, jadi kita benar-benar training nomor 1, beautician-nya juga di training dengan baik, nggak asal ya, datang karyawan masuk di training 2 minggu, bisa langsung pegang pasien. Kalau di Athena Group nggak bisa seperti itu. Itulah sebenarnya rahasia besar kenapa Athena Group bisa jadi seperti sekarang. Oke, menarik nih Dr. Richard, berawal dari tahun 2013, sekarang kliniknya sudah lebih dari 20. Sebetulnya seperti apa sih dok perkembangan bisnis Athena Group ini sampai saat ini sudah mengepakkan bisnis sayapnya juga? Awalnya berat sekali ya. Apalagi kan kita kan tadi di presentasi saya tadi kan sudah saya kasih tahu ya, bahwa demand-nya itu adalah sesuatu yang abal-abal, yang itu menormalisasi pada waktu itu. Jadi saya benar-benar waktu itu melawan arus yang pengen kita tunjukin bahwa ini cantik, sehat itu seperti ini loh. Dan itu nggak gampang. Ya nggak benar-benar nggak gampang. Jadi kita mulut sampai berbuih-buih, pasien juga nggak ngerti. Ah udahlah, yang penting aku glowing dulu deh. Yang penting pokoknya 2 minggu glowing, ini ponyamu mana nih, 2 bulan dipakai aja kagak glowing nih. Jadi kita edukasinya pelan-pelan dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok, dan itu kita lakukan terus-menerus secara konsisten. Dan akhirnya mereka sendiri yang sadar sekarang. Mereka sendiri yang sadar pakai yang benar-benar aman itu bagaimana. Oke, jadi memang awareness masyarakat itu juga penting ya dok ya. Yes. Nah, tadi Dr. Richard sebenarnya sudah sebutkan ya kalau aset karyawan ini menjadi penting. Nah, selain itu boleh dong dok dibocorkan apa saja sih rahasia Athena Group nih sehingga bisa berkembang sangat ekspansif sampai saat ini? Satu, kita aset yang paling penting tadi karyawan, yang kedua manajemen ya. Manajemen itu kita harus baik sekali ya. Saya tidak pernah mau buka cabang kalau manajemen kita masih amburadul. Kenapa? Karena itu akan mempermalukan grup saja. Jadi saya pengen rasa dari Medan sampai dari Makassar itu semuanya sama. Pelayanan semuanya sama. Kita bisa menikmatin suatu fasilitas yang
apa ya, Dokter Richard kalau ngelihat suatu penyakit seperti ini punya dengan dokter saya yang lain melihat itu bisa memberikan treatment yang sama. Itu yang kita pengen di cabang-cabang Athena Group. Itu yang selalu kita ajarkan di Athena Group sehingga apa? Sehingga pelayanannya bisa menjadi menyeluruh. Bukan hanya Dokter Richard yang memberikan edukasi, semua dokter saya itu wajib melakukan edukasi. Makanya kalau di tempat saya itu konsultasi itu menjadi hal yang penting banget. Oke, tadi disampaikan juga di presentasi ya, kalau misalkan online itu tantangannya juga, karena yang penting adalah gimana caranya kita bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan kita, Dok. Yes, tantangannya sebenarnya ada dua tadi saya sebenarnya. Yang satu adalah perubahan artis yang luar biasa sebenarnya. Ini suatu hal yang mengerikan sih sebenarnya di Indonesia. Ini masyarakat harus tahu ya. Kenapa kalau kayak tahun 2014 dulu ya, pertama kali saya masuk ke dalam industri kecantikan, artis tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kita bisa endorse kecantikan satu produk. Oke. Kalau kayak sekarang ini ada perubahan yang besar. Wajah beda brand. Badan beda brand. Setiap part of their body ini cuannya masing-masing ya, Dok? Wajah skincare-nya beda nih. Misalnya pakai Athena nih. Badan pakainya Dr. Hand nih, gitu punya. Datang ke klinik beda lagi. Jadi itu bisa dipecah-pecah. Rambut beda lagi. Kuku beda lagi, gitu punya kan. Nah, ini kan menimbulkan bahwa kita hanya berjualan. Si artis cenderung hanya berjualan untuk engagement saja. Dan belum tentu dipakai oleh si artis tersebut. Nah, ini harus diedukasi ke masyarakat nih. Oke, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan artis mencari uang, nggak ada yang salah. Tapi masyarakatnya juga harus pintar, harus cerdas. Menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, di samping itu, untuk kita kan online boleh-boleh saja. Karena kan zamannya memang sekarang zamannya semuanya online. Tapi yang paling penting adalah sesuai dengan kebutuhan. Skincare terbaik itu bukan skincare viral. Bukan skincare mahal. Tapi skincare yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Dok, berarti artinya kalau dengan berbagai perkembangan tren kecantikan di Indonesia yang sering berubah-ubah, artinya kan sebetulnya Indonesia bisa dikatakan pasar bisnis kecantikan ini kan cukup prospektif ya, Dok ya. Apa sih harapan dari Athena Group terhadap industri kecantikan di tanah air di masa depan? Sampai sekarang kita sudah cukup bahagia karena kita salah satu perubahan besar di dunia kosmetik Indonesia. Tapi ke depan saya masih menginginkan bahwa kita terus konsisten dan kita pengen masyarakat tetap tahu cantik dengan cara yang sehat bagaimana, ya paling penting, dan nggak ada lagi skincare abal-abal. Dan yang paling penting adalah kita memberikan contoh kepada pebisnis-pebisnis lainnya bahwa untuk menjadi viral, untuk menjadi dipakai oleh masyarakat, dicintai masyarakat itu nggak perlu abal-abal. Yang paling penting adalah sebenarnya BPOM memberikan kualitas yang terbaik. Oke. Menarik sekali tadi Dr. Richard sempat mengatakan investasi terbesar adalah ke diri sendiri ya, Dok ya. Nah, tampaknya dengan kesadaran masyarakat yang terus tumbuh untuk merawat diri, prospek bisnis industri kecantikan ini tampaknya semakin menawan nih di tanah air. Thank you Dr. Richard udah ngobrol-ngobrol bersama kami, dan usai jeda kami akan kembali di CNBC Indonesia Awards untuk kategori The Best Healthcare Companies. Tetaplah bersama kami di Road to CNBC Indonesia Awards.